Dua mewakili para romo kami mengucapkan banyak terima kasih untuk perhatian dan kasih yang hari ini ditunjukkan dalam bentuk kunjungan. Kami di sini makin tua, seperti semua orang makin tua. Dan saya kira nyanyian-nyanyian tadi itu mengena untuk kita semua. Hidup ini punya perjalanan. Meskipun tidak bisa apa-apa, tetapi pada saat kita tidak bisa apa-apa, masih bisa memberikan diri kita kepada Tuhan lewat hati, lewat budi kita. Kita dapat menyatu hati dengan Tuhan. Panggilan seorang beriman sebenarnya yang itu dasar. Beriman itu menghidupi kenyataan yang tidak kelihatan, menghidupi Yesus yang hadir di dalam hidup kita tidak kelihatan. Meskipun kadang-kadang kelihatan berupa tanda Ekaristi yang kita santap, tetapi selanjutnya hidup Yesus dalam diri kita tidak kelihatan. Maka baik bahwa makin tua itu makin tidak melihat. Seperti saya itu mata tinggal satu, yang satu sudah padam lebih dulu beberapa tahun yang lalu, yang satu masih hidup memberi pelita supaya bisa masuk jalan ke sini. Telinga juga sudah sambungan. Apa itu tambahan supaya bisa mendengar. Tetapi kalau mau tidur dilepas sunyi senyap. Dalam keadaan sunyi senyap, mata kabur, yang hidup adalah hati. Hati yang tetap hidup. Hati yang mencari Tuhan, tidak mencari yang lain-lain yang sudah tidak kelihatan dan tidak didengar. Tetapi hati yang mencari Tuhan, yang hidup di dalam diri kita sejak kita dibaptis, yang sebenarnya kasihan. Dia hidup bersama kita sejak kita dibaptis, tetapi perhatian kita terhadap dia waktu kita masih muda, masih muda dan itu jarang sekali. Maka saya merasa di rumah tua ini adalah rahmat untuk mengingatkan panggilan yang jelas, tegas, sejak lama hidup iman yang harus dihidupi. Semua yang kita imani tidak kelihatan, tetapi tetap harus kita hidupi. Maka kita berdoa dalam keheningan, tetapi tidak sendirian, karena kita menghadap Tuhan yang kita imani, menghadap Bunda Maria yang kita cintai juga dengan
ucapan iman. Namun pun ungkapan iman kalau yang diajak wawancara itu adalah Tuhan. Tuhan, saya makin tua, Engkau setia pada diri saya, buatlah saya gembira. Tuhan akan memberi kegembiraan dalam iman yang demikian. Maka jangan pernah orang merasa aku kesepian. Memang sepi, ditinggal anak cucu, tetapi jangan kesepian karena iman kita mengatakan kita dicintai Tuhan, diharapkan dimuliakan setelah kita selesai hidup di dunia ini. Maka terima kasih untuk nyanyian nomor berapa tadi? 8. Nomor 7. Ada sobat setia. Nomor 7 tadi adalah ada satu sobatku yang setia, namanya Yesus. Saya mau menambahkan ada satu sobat pendamping Yesus yang setia, yang selalu hidup di dalam hati nurani, adalah Roh Kudus. Maka nyanyian ini bisa dikembangkan menjadi nyanyian berikut, yaitu namanya Roh Kudus. Sobat kita. Sebagai sobat itu harusnya ada di pelupuk mata. Maksudnya kerap dikenang, kerap dipikirkan, kerap berdoa bersama dia, dan bercakap-cakap dengan dia. Hidup ini suatu kesempatan untuk pelayanan. Maka jangan sia-siakan hidup kita ini, semenit pun jangan disia-siakan untuk hal-hal yang tak perlu. Maka isilah dengan hal-hal yang baik, yang berguna, menyaudarai teman-teman sekitarnya. Saya kira cukup sekian. Saya sudah mulai ada di sini sejak tahun 2010. Sekarang sudah 12 tahun. Terima kasih. Terima kasih Bapak Kasnya. Mungkin ada Romo Budi lain mau melanjutkan sharing, atau mungkin dari ibu-ibu mau menanyakan sesuatu, entah untuk semakin menguatkan iman atau juga bertanya tentang kegiatan sehari-hari para senior-senior kami ini. Sumonggo, jangan takut karena kesempatan bertemu Romo Kardinal dan para Romo Budi yang lain yang sudah banyak makan garam. Terus yang putrinya jadi suster. Bisa sharing putrinya. Oh, tiga minggu.
sumonggo menyambung bebas saja supaya lebih mengalir, tidak perlu ada moderator. Saya akan menyambung. Saya tidak ini bekerja 1 tahun, tidak dari ahli. Saya di ahli tugasnya yang mengurusi kapel, sering saya mengurusi dapur, karena saya selalu terlibat dalam kehidupan sehari-hari dalam rumah tangga. Samping itu juga saya di sana juga berdoa, juga saya berdoa juga untuk mendoakan saudara-saudara yang ada di PKI supaya selalu sehat dalam rohani dan jasmaninya dan menjadi koster, dan juga saya memimpin doa dalam hari orang yang mempunyai kesempatan hanya 1 minggu atau minggu 1 kali hari Kamis, doa yang memberikan semangat kepada karyawan-karyawati yang bekerja di bengkel maupun yang di pusat desain dan sebagainya. Dan saya selalu berikan tugas untuk tidak emosi. Saya juga bertugas berdoa. Tugas saya berdoa yang juga macam-macam kami doakan, kecuali keluarga dan juga kepada saudara-saudara saya yang ada di luar atau di dalam, khususnya juga semua orang Satu Arab. Jadi termasuk pembesar-pembesar saya, termasuk teman-teman saya dan sebagainya. Dan saya menyadari bahwa doa itu kehidupan sehari-hari yang menjadi santapan. Jangan lupa bangun tidur doa itu sudah selalu ada. Karena doa itu membimbing roh kita hidup pada hari itu, dan selanjutnya dilanjutkan dengan lisan. Sekarang juga saya terima kasih ibu-ibu datang untuk kasih saya dari sini, dan sungguh-sungguh saya bahagia karena bisa berhadiah dari ini. Dan hanya karena itu, karena bisa semangat juga ya, bukan sejumlah orang yang sudah lanjut usia. Dan usia itu jadi jauh dari keluarga, ya saya pun sudah jauh dari keluarga, hanya karena doa. Ya. Jadi saya terima kasih atas kedatangan ibu dan bapak ini dalam emosi. Terima kasih. Terima kasih Bu Rajo. Monggo sinten saklajengipun. Matur. Nggih. Kemarin Bapak kesempatan tahun 2011 ya, waktu mewawancarai anak-anak kepada Bapak Kadina. Waktu itu anak-anak sowan itu masih kecil-kecil, dan kami kok menutupi sepuh, menutupi tua, karena Bapak Kadina tetap masih seperti dulu, masih sehat, segar bugar, dan kami harapkan juga orang-orang yang ada di sini juga juga tetap sehat, karena lingkungan yang sehat juga. Anak-anak mungkin ada pengalaman tersendiri waktu itu, itu Mbak Kadina laptopnya gede banget, apel keroak katanya. Ingat nggak? Kenalannya apa dulu waktu itu bersama? Fungsi manggilnya rumah tuh manggilnya ya. Ini dulu masih kecil loh. Agak maju saja karena mohon maaf nomor tersebut agak keras. Fungsi Romo, saya dari Romo dulu saya masih kecil, sekarang udah tinggi 27 Romo. Yang saya ingat dulu Romo kemana-mana bawa pembesar, kaca pembesar, ya. Dulu lebih besar dari itu.
sudah lebih besar sekarang 27 tahun, tapi tadi saya tersentuh waktu Romo bilang mata Romo satu sudah tidak bisa lihat, puji Tuhan masih satu, telinga juga berkurang, kalau malam dilepas semua jadi tidak mendengar, jadi sunyi gitu ya Romo. Saya autoimun Romo, jadi matanya itu kabur gitu loh, nggak bisa jelas lihatnya. Terus telinganya satu juga nggak mendengar Romo. Jadi tadi saya mau nangis Romo waktu Romo bilang kayak gitu kan. Oh iya benar juga ya, masih ada satu kayak hati gitu. Terus saya main biola Romo, jadi tangannya itu kadang nggak bisa bermain kan, malah sedih gitu Romo kan. Kok aku masih muda kayak gini. Tapi lihat Romo-Romo di sini semua, jadi lebih semangat kayak ya nggak apa-apa kan, bisa mungkin nanti obat atau lebih semangat olahraga atau benerin pola hidup, jadi lebih bisa sehat lagi. Lihat Romo-Romo di sini masih semangat, masa adanya masih muda nggak semangat. Makasih Romo tadi saya. Monggo, Romo Kardinal mau menguatkan, meneguhkan supaya makin semangat lagi. Hidup ini adalah melayani Tuhan. Jangan mengira bahwa melayani Tuhan hanya menjadi pastor, tutor, suster. Melayani Tuhan juga sebagai alam, juga sebagai pemudi. Ya. Melayani Tuhan tidak harus membuat sesuatu yang istimewa yang mungkin sulit untuk dibuat, tetapi melayani Tuhan adalah membuat sesuatu yang dapat saya buat, dan yang dapat saya buat ini saya persembahkan kepada Tuhan, membuatnya dalam nama Tuhan, dibuatnya demi Tuhan dan demi kemuliaannya. Kalau yang dibuat itu nyapu, oke, itu juga sangat berharga, karena harganya adalah hatimu yang membuat itu. Hati yang diserahkan kepada Tuhan, dipersembahkan. Buatlah banyak hal dalam nama Tuhan, demi Tuhan, untuk kemuliaan Tuhan. Sudah itu saja. Siap. Ini motonya Bapak Kardinal, In Nomine Jesu. Dalam nama Yesus, segalanya tidak usah menunggu yang besar-besar, yang kecil-kecil juga tidak apa-apa. Tidak usah menunggu sempurna karena tidak ada yang sempurna. Dengan segala keterbatasan fisik dan tubuh kita pun bisa. Monggo, ada lagi yang mau sharing? Waktu beliau ulang tahun Imamat entah berapa, masih di Katedral Semarang, sudah zaman itu sebelum beliau pindah ke Jakarta, saya dapat foto bersama beliau, ditandatangani Nomine Jesu, tangani beliau. Yang kedua, waktu pelantikan Monsinyur Pujo Sumarto, beliau juga hadir, saya sempat foto bersama, itu foto saya terakhir bersama beliau. Setelah itu tidak pernah ketemu Kardinal lagi. Distingus Kardinal Julius Kardinal Darmo Atmojo. Atau nulis Kardinal. Nanti ada kesempatan foto bersama. Jadi foto lagi ya. Oh, iya. Monggo, masih ada lagi? Atau Romo Dio, silahkan. Mungkin baik saya katakan bahwa kami semua ini penghuni Emmaus ini mendapat SK yang sama, semua sama dari Romo Provinsial, yaitu tugasnya sekarang bukan lagi pelayanan umat di luar, tetapi
berdoa untuk serikat Yesus, serikat kami Romo dan Moderasi, dan berdoa untuk gereja. Dan kalau sudah tinggal di sini agak lama, akhirnya yang namanya gereja itu sudah hanya kenangan, dalam arti tidak melihat konkret umat atau karya-karya yang waktu dulu kami tangani, tetapi ya tinggal di sini dan tidak ketemu umat lagi. Lalu itu menjadi kenangan bagi kami, mendoakan yang akan kita doakan menurut SK, yaitu yang dulu-dulu kami ingat, kami kenang dan kami baca berita-berita, tapi makin lama di sini nggak pernah ketemu. Kalau dikunjungi itu menjadi konkret. Oh, ini salah satu bentuk yang kelompok dari gereja yang pantas kita doakan. Jadi tamu-tamu kelompok begini menjadi masukan bagi kami, menjadi bahan doa. Jadi kami sungguh mendoakan gereja yang konkret yang saya kenal dan saya kenal sebagai umat yang kadang-kadang menengok dan berkunjung ke sini. Jadi ibu-ibu, saya tamu-tamu senantiasa kami doakan. Terima kasih. Romo Udyo pernah berkarya di Pulau Buru, di Pulau Galang untuk mengungsi Vietnam, dan para Romo Kadial Budi Romo ini tugasnya berdoa, mendoakan kita semua, dan terlebih mendoakan kami-kami yang sering lupa berdoa ini. Monggo, silahkan siapa lagi? Ya, Mbak Santi, ini ketua sukunya. Sebenarnya bukan ketua suku kita adalah Ibu Ina. Cuman kemarin tuh saya sempat diminta tolong, ya pas terlalu saya bisa, saya bantu. Saya pada tahun 2018 ya, saya pernah kesini terus terang sekali, tapi dengan kelompok yang berbeda. Waktu itu masih ada Romo Uja sama Romo Yogi sama Pak Katila, teman sebentar waktu karena pas pergi ya gitu. Saya terus terang, saya melihat banyak, berarti 4 tahun ya, dari 4 tahun, yang 2 tahun lebih kita pandemi, mungkin yang ya, tapi saya melihat terus terang, bagi saya itu pada saat 2014 saya datang ke sini, saya itu tidak tahu apapun mengenai situasi sini. Saya datang, saya melihat, dan saya sempat waktu itu Romo Udia mendoakan kita. Saya agak merasa waktu itu sempat kayak apa ya, kayak terharu gitu loh, terharu atau bahagia atau saya merasa waktu Romo Udia ngomong, San, kamu itu jadi orang sing apik katanya, nggak usah aneh-aneh. Oh, saya bingung. Waktu saya pulang saya bingung, aneh-aneh saya di mana ya? Tapi saya pikir ya wes, saya belajarin sebagai saya belajar. Oh, ternyata aneh-anehnya saya tuh ada satu Romo. Dan maka waktu kemarin tuh sebelum saya kesini tuh saya telepon Romo Iman, saya tanya, kamu Udia masih ada nggak ya? Toh tak WA nggak dibalas-balas, tak telepon nggak diangkat-angkat. Jadi saya sempat ngomong, oh iya, oh masih ada. Jadi waktu saya waktu Romo datang saya langsung mau dia ya, mungkin lupa ya karena banyak ini. Tapi kata-kata Romo buat saya waktu itu menjadi pegangan buat saya, karena saya berpikir aneh-aneh saya itu apa ya? Ternyata anehnya saya banyak memang. Kadangkala pada saat saya kesulitan, saya memikir kenapa ini terjadi? Kenapa ini harus begini? Itu kan aneh ya Mo ya. Ya kalau kesulitan ya kalau ada ya dihadapi gitu loh, bukan kita berpikir kenapa-kenapanya gitu kan. Terus banyak hal yang kadang-kadang saya pun sudah mendapatkan lebih, saya masih mencari untuk mendapatkan lebih lagi. Nah itu kadang-kadang bagi saya itu satu keanehan. Jadi apa yang Romo kasih tahu saya mencoba untuk menerapi, dan puji Tuhan Romo mudah-mudahan sekarang setelah 4 tahun Romo melihat saya saat ini, mudah-mudahan saya menjadi orang lebih baik lagi ya Mo ya. Mohon terima kasih buat doanya selama ini dari para Romo-Romo yang ada di sini. Saya percaya doa dari para Romo yang ada di sini itu sangat menguatkan kita, sangat membuat kita jauh lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan nanti suatu saat saya datang ke sini lagi, kita menjadi manusia-manusia yang lebih baik lagi. Terima kasih Romo ya, terima kasih para Romo semua. Romo
beliau tersenyum karena melihat kamu tidak makin-makin. Jangan ya Pak ya. Monggo silahkan. Romo Yogi. Mohon maaf Romo Yogi bicaranya agak kurang jelas ya. Dulu waktu saya di Batu Retno dan Karanganyar, saya pernah beberapa saat mendampingi persekutuan doa ini. Waktu itu masih ya saya lihat kok orangnya main lagi. Masih muda ya sama. Ini kan perkembangan. Dan saya terkesan dengan lagu nomor 5. Saya mau ngajak semua kita untuk bernyanyi. Belum. Masih ada? Monggo. Tante Tina, ada yang mau sampaikan. Oh, begitu Ini ada wakil terusnya. Semuanya terharu sehingga tidak bisa bicara lagi. Iya, Romo. Ini dari paroki mana saja? Ekumene. Perbayar mana saja? Perbayar mana? Yang perbayar Purbo Wadaya, lalu Kleco, Purwosari. Lalu
Alur. Ojo sama lo. Mana? Ojo Songo. Ojo Songo. Oh, maka yang jaga Gua Maria. Betul. Kami dari GKJ Manahan. Oke. Lagi dari GKJ Nusuan. Iya. Jadi ini Romo, kami Persekutuan Doa Cinta Kasih itu awalnya adalah Rotary dari organisasi Rotary yang kami Katolik dan Kristen berkumpul. Ya, setiap bulan itu mengadakan persekutuan doa kecil-kecilan. Umumnya jadi bergantian, sebulan nanti kami pendeta, sebulan ganti Romo. Lalu tapi karena Oma Tina ini temannya luar biasa banyak, juga yang lain semua, akhirnya kita jadi banyak teman-temannya. Kita sungguh bersuka cita karena tidak hanya dari Romo saja, tapi juga dari persekutuan doa mana-mana. Mungkin ibu sudah ikut di yang tempat lain, tapi setiap ada acara di Oma Tina, nanti kita berkumpul di sini. Dan juga memang sudah menjadi agenda tahunan untuk setiap Natal ada bakti sosial seperti itu. Nah, tahun ini Oma Tina menyampaikan ini usianya 91, kemarin Oma Tina habis ulang tahun kamu tanggal 13 November. Jadi mungkin bisa didoakan. Itu ayo kita ke Giri Sonta. Kebetulan saya sendiri itu juga anggota Rotary yang membantu karena yang lain mengkoordinasikan jika mau ada acara seperti itu atau persekutuan doa atau Romo dan sebagainya supaya regenerasi karena kan oma-oma sudah sibuk juga seperti itu. Jadi kami saat ini saya, Mbak Cinta, Cisanti, Ranti yang muda-muda ini juga ada Mbak Nur juga dari Plecol juga ikut membantu. Kalau Alin juga ini pelayanan termasuk muda. Mungkin di sini ibu semua cuma satu cowoknya ya. STB. Iya. Begitu Romo, terima kasih sekali atas kesempatan yang diberikan pada kami. Terima kasih juga. Romo Kardinal para pemimpin Buddha Pusati ya, habis ulang tahun. Budina habis ulang tahun ke 91, maka nanti mohon doa khusus. Nah, 91. ya. Bukan 19. Balik, semangatnya masih 19. Ya. Lebih muda. Masih nanti bisa 100 lebih. Ya. Ya, monggo masih ada lagi. Ya. Ya. Terima kasih. Kita Romo Kardinal mau menyampaikan sesuatu. Oh ya, Romo Kardinal akan memberikan oleh-oleh. Ini foto ketika Bapak Kardinal dilantik atau istilah sederhana dilantik sebagai kardinal masih masa Paus Yohanes Paulus kedua. Ini satu atau ini juga foto Romo Kardinal ketika masih ganteng. Sekarang lebih dewasa. Lebih berwibawa. Ya, itu. Semangat. Nah, monggo saya silakan Cik Santi untuk membantu. Ya, kasih sebutin. Ini ada bisa ngambil satu atau ngambil dua, Boleh. monggo. Udah. Di Enggak dikasih. bagikan. Ya. Oma Tina ngambil dulu. Ya. Terima kasih ya Patris, untuk Romo Kris. Makasih ya Romo Kardinal. Nanti aja bisa. Tidak ya. Nanti aja. Setelah ini lalu kita akan doa bersama, foto bersama, lalu makan. Hanya mohon maaf nanti romo-romonya yang makannya terpisah. Mengapa? Karena romo-romo sepuh butuh meja. Butuh meja. Nanti mungkin ada 1-2 yang akan menemani di sini, yang akan makan di sini. Setelah itu kalau masih mau karena ini masih suasana pandemi, maka hanya mengintip dari sini saja, tidak berkeliling sana. Lalu nanti sebelum pulang bisa berkunjung ke makam
ke makam. Kita banyak romo-romo yang sudah mendahului kita, mungkin beberapa kenal, mungkin pernah berkarya di Solo atau dan sebagainya, pernah kenal secara pribadi juga. Nanti setelah itu selamat jalan Sugeng Pendur. Maka sebelum kita berdua foto ada lagu lagi yang kita